Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, apakah kita pernah hidup di dalam kehidupan di mana kita tidak mengalami kebaikan Tuhan? Tidak mungkin, bukan? Ketika engkau dan saya membuka matamu, engkau sudah menerima kebaikan Tuhan. Bukan saja ketika engkau membuka matamu, ketika engkau tidur dengan lelap, engkau sedang mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, tidak ada satu detik pun, satu inci pun dalam hidup kita di mana kita steril daripada kebaikan Tuhan. Karena tanpa kebaikan Tuhan, saudara dan saya tidak pernah bisa hidup. Oleh karena itu, saudara, kehidupan yang masuk akal adalah kita hidup bagi Dia yang selalu memberikan kebaikan dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ketika kita bicara tentang hutang atau berhutang, maka kita mengerti hal itu dalam kaitan dengan pinjam-meminjam uang. Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa setiap hutang haruslah kita mempunyai kewajiban mengembalikannya. Saudara, terkait hutang piutang, memang ada orang, saudara, di dunia ini yang berhutang dan dia tidak mampu membayarnya karena dia tidak punya uangnya. Tetapi saudara, ada model yang lain, yaitu ada orang berhutang. Dia punya uangnya, tapi dia tidak mau bayar. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang saya bahas ini, saudara, adalah terkait dengan pinjam-meminjam uang. Saudara, yang saya mau tanyakan adalah, apakah saudara sebagai orang percaya yang telah ditebus dengan lunas oleh darah Yesus, apakah saudara menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan? Saudara, mari kita membaca Roma pasal 13, ayat 8 sampai 14. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengingat bahwa sebagai orang percaya, kita masih punya kewajiban-kewajiban dalam kehidupan kita. Saudara, di dunia ini banyak orang berbicara haknya, tapi lupa kewajibannya. Nah, saudara, sebagai orang Kristen, kita sudah menerima hak kita yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Yang perlu kita renungkan adalah, apakah kewajiban kita? Saudara, kalau kita sudah menunaikan seluruh kewajiban kita, apakah cukup? Saudara, mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan dari bagian ini. Yang pertama, saudara, orang percaya masih selalu berhutang kasih kepada orang lain, meskipun ia sudah memenuhi kewajiban-kewajibannya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Atau saya terjemahkan di dalam bahasa yang lebih literal, janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun, kecuali engkau berhutang kasih. Janganlah engkau berhutang apapun kepada siapapun, kecuali berhutang kasih.
Saudara, Alkitab melanjutkan kata, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara, firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh mencengangkan kita, bukan? Saudara, kalaupun kita sudah melunaskan seluruh hutang kita, yaitu kewajiban kita, kita tetap sebagai orang percaya adalah orang berhutang. Apa hutang kita? Kita berhutang kasih kepada orang-orang lain. Saudara, mengapa kita berhutang kasih? Karena kita sudah menerima kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Dan Tuhan yang telah memberikan kasih yang begitu besar kepada kita. Dia yang memerintahkan kita agar kita mengasihi orang lain sebagaimana engkau mengasihi Kristus dalam hidup. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah kita menyadari kita adalah orang yang berhutang kasih kepada orang lain? Saudara, kata berhutang itu memberitahukan kepada kita bahwa tekanan itu bukan dari luar, tapi tekanan itu muncul dari dalam hati kita, yaitu berasa berhutang, merasa wajib melakukan, merasa berhutang budi. Saudara, itu dorongan dari dalam batin kita, yaitu keluar dari pekerjaan Roh Kudus yang mengingatkan kita, engkau dan saya, engkau berhutang kepada Tuhan, sehingga engkau berhutang kepada orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang sadar dirinya berhutang, dia tidak akan tenang hidupnya sampai dia melunasi hutang-hutangnya. Saudara, orang percaya yang sadar dia berhutang kasih kepada orang lain, dia tidak pernah tenang hidup untuk nyaman bagi dirinya sendiri. Dia tidak pernah hidup tenang untuk keuntungan dirinya sendiri. Dia tidak akan tenang jikalau dia begitu makmur, tetapi dia melihat orang lain begitu sulit. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih Kristus tidak membuat kita diam. Kasih Kristus membuat kita terus terdorong, terus berkobar untuk bagaimana kita mengasihi orang lain. Saudara, jikalau engkau sebagai orang percaya tidak terdorong oleh itu, saudara, engkau harus datang kepada Tuhan Yesus. Biarlah kasih Kristus yang mengobarkan hatimu kembali. Dan engkau tahu, kita orang percaya adalah orang berhutang kasih kepada orang lain. Kalau kita sudah menunaikan seluruh kewajiban kita, kita tetap adalah orang berhutang kasih. Sampai kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Saudara, mari kita membayar hutang kita dengan mengasihi orang lain. Yang kedua, saudara, persekutuan kita dengan Yesus Kristus itu melepaskan kita dari hidup di dalam keinginan hawa nafsu demi kepuasan kedagingan kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pastilah banyak orang setuju bahwa manusia jangan berbuat jahat. Pastilah orang setuju manusia jangan hidup dalam hawa nafsu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana manusia bisa melepaskan hal itu? Saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab pada hari ini, yang kita baca hari ini, itu yang kita lihat dengan mata kepala kita. Yaitu bagaimana kehidupan yang pesta pora dan penuh kemabukan pada zaman ini. Bagaimana kehidupan zaman ini penuh dengan percabulan dan hawa nafsu. Bagaimana kehidupan zaman ini penuh dengan perselisihan dan iri hati. Saudara, itu di depan mata kita. Saudara, orang percaya tidak boleh hidup seperti itu. Tetapi bagaimana? Saudara, Alkitab mengatakan,
Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Saudara, itulah rahasianya. Itulah perbedaan yang signifikan kehidupan orang percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengenakan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang maksudnya adalah bahwa saudara dan saya memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Saudara, disitulah saudara-saudara kita bisa menang untuk mengatasi segala keinginan-keinginan di dalam diri kita yang sifatnya memuaskan kedagingan kita. Atau memuaskan hanya kemauan kita, impian kita, kepentingan kita. Kita lupa, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, cuma satu-satu cara bagaimana engkau dan saya bisa hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Engkau harus memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus. Dan engkau merelakan Kristus yang hidup dalam hidupmu. Dan engkau mati bagi dirimu sendiri, tapi hidup bagi Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup di tengah dunia tidak mudah, saudara. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup orang percaya dipanggil sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Melampaui apa yang dunia tuntut. Tetapi kita melakukan sesuai dengan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kalau kita sudah melakukan seluruh kewajiban kita, kita masih memiliki kekuatan untuk kita mengasihi orang lain, menjadi berkat lebih bagi orang lain. Sehingga orang lain melihat satu perbedaan yang signifikan dalam kehidupan orang percaya. Saudara, kenakanlah Kristus di dalam hidupmu sebagai perlengkapan senjata terang dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah sekali lagi firman-Mu mencelikkan mata rohani kami. Betapa kami bersyukur kami ada di dalam Kristus. Sehingga ya Tuhan, hidup kami boleh memancarkan keindahan Tuhan. Kami boleh berjalan 2 mile ketika orang menuntut 1 mile. Dan orang lain melihat kasih karunia Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup orang percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.